Coba jadi model, terus salah pergaulan. To be honest ya, salah pergaulan yes gitu kan. Jadi kayak dulu itu mikir kayak minuman lah ya. Kita bisa dengan khamar lah ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Yang Jadi penting kayak, udah tobat. kayak minuman ini bisa bikin gue kayak lebih klaim, lebih enak, gitu, fine gitu kan. Oke, minum. Harapannya jadi mamah yang baik, Iya. jadi mamah yang bisa diandalkan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waduh, seneng banget hari ini. Ulangi lagi, aku orang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru benar tuh. Terima kasih teman-teman Cafe Puisi sudah nongkrongin di sini ya. Nggak kapok-kapok, tetap stay di sini. Hari ini kita gembira karena kita akan mendengarkan share dari tamu kita hari ini. Tepuk tangan dulu. Namanya Erina, dia akan sharing tentang hal-hal yang positif. Kita perlu pikiran yang positif. Positive thinking itu akan melahirkan pikiran yang positif juga. Oke, saya akan menyapa. Apa kabar Erina? Iya baik, alhamdulillah Mas Teguh. Iya. Mas Teguh apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah bersedia datang di Cafe Puisi. Ini kafenya Cang Doni yang keren banget. Jadi setiap akhir pembicaraan kita nanti akan baca puisi. Mudah-mudahan nanti relevan gitu kan. Cang sapa dong, Cang. Iya, selamat datang juga Mbak Erina di Cafe Puisi ini. Iya, Mudah-mudahan berkenan cerita-cerita tentang Mbak Erina itu sendiri ya. Iya. Siap? Siap, insya Allah. Oke, lanjut Mas Teguh. Wah. Oke, tadi agak intro dikit, ingin berbagi hal yang positif. Apakah sebelumnya ada hal yang negatif menurut pandangan Erina sehingga perlu digarisbawahi mau cerita yang positif? Apa tuh kira-kira yang mau di-sharing? Iya. Jadi waktu masih muda lah ya, 17 tahun, banyak kayak pikiran itu yang kayak ngeganggu banget sampai kayak hampir stres, depresi lah ya ibaratnya. Apa yang mengganggu itu pikiran seperti apa? Macem-macem. Nah, contoh. Contohnya kalau waktu itu ya, Iya, kalau waktu iya. itu kan kayak masih niti karir juga, iya kan, masih niti karir, jadi kayak bingung bagi waktu sama sekolah kayak gimana, jadi kebanyakan bingungnya lah, kebanyakan kayak sempet mikir kayak oh my god ini harus kayak gimana gitu kan, kayak gitu. Jadi, nah pas kemarin COVID juga sempet kayak berpikir, duh gimana ya gue ya, kayak gitu, kayak apa? Pokoknya negatif terus yang dipikirin kayak gitu, kayak khawatir, kebanyakan rasa khawatir. Oke, mungkin sebelum cerita tentang kekhawatiran, saat ini profesinya apa yang lagi ditekuni? Yang lagi ditekuni sih lagi bantu-bantu aja, bantu ayah aja. Oke. Nggak di bidang bisnis. model apa Kegiatannya lah. Kegiatannya. Apa ke film atau apa gitu? Sekarang sih lagi bisnis sih. Oke, bisnis. bisnis Ya. bidang? Bisnis di bidang supply. Supply, alhamdulillah. Terus ada juga produk baru dan emping itu kami untuk ekspor. Oh, Ya, gitu. Oke. insya Allah. Nah, itu yang membuat bingung itu dulu waktu masih berkarir mencoba jadi model atau apa gitu? Iya, coba jadi model, terus salah pergaulan. To be honest ya, salah pergaulan yes gitu kan. Jadi kayak Pergaulan bisa disalahin ya. pergaulan bisa disalahin. Kenal lagunya terlambat. Nah, itu dia. Kalau kenal sekarang kan pasti ditujukan jalan yang benar. Betul. Aduh. Terus Model ya. Nah, terus jadi kayak banyak pikiran-pikiran itu yang ngeganggu sampai kayak sakit. Waktu itu juga sempat sakit, masuk rumah sakit dan katanya apalah tipes lah segala macam lah. Pokoknya sering-sering sakit-sakitan. itu dari pikiran ya? Dari pikiran Murni ternyata. dari pikiran Murni ya? dari Kata pikiran. dokter apa?
dokter sih bilangnya tetap kayak, oh ini sakitnya ini, tapi ternyata itu semua dari pikiran. Oh mungkin kayak sebenarnya psikosomatis barangkali. Ya, iya, jadi kayak khawatir yang berlebihan juga kan, itu kan mempengaruhi pikiran Kenapa kita. sampai khawatir yang berlebihan? Kayak kemarin COVID, ya, to be honest kan punya anak, Oke. ya kan masih bayi, masih 6 bulan pada saat itu pas COVID nyerang, kayak mau keluar aja tuh ngeri. Kayak khawatir, aduh gimana ya gue ya, aduh gimana ya anak gue ya, kayak gitu. Pokoknya banyak kekhawatiran yang akhirnya bikin, ini nggak bener nih pikiran kayak gini nih, kayak gitu. Terus kapan akhirnya menemukan bahwa tidak perlu khawatir berlebihan? Bahwa segala sesuatu akan berjalan baik-baik? Waktu itu cerita sama kakak sepupu, Oke. namanya Hapsah Yanti Ponolele, Kak Yanti waktu itu kan. Kita cerita, Kak Yanti waktu itu bilang, iya berpikir positif ya gini, dia bilang kayak gitu kan. Oh kayaknya bagus juga deh, coba dilihat di YouTube segala macam, terus Law of Attraction. Apa yang kamu pikirkan itu yang bakal kamu dapat. Pernah nggak sih kita kayak sekali-kali mikir gitu kayak, iya ya benar ya, kayak gue lagi mikirin hal negatif, pasti hal negatif terus yang datang. Nah sekali-kali kita manifest hal yang positif. Ya nggak sih? Kenapa enggak? Kenapa kita bisa kayak pikiran kita itu sebenarnya itu magnet yang paling terbesar. Ya nggak sih? Terus kan cobalah ya waktu itu baca buku The Secret. The Secret, terus Law of Attraction, dia diajarin bersyukur, bahwa pernah ada dalam Al-Quran juga kan, bersyukurlah maka aku akan tambah nikmat. Kan main dah. Ayatnya bunyinya gimana tuh, Iya Chan? gimana tuh Nah bunyinya? ini perlu dibuktikan ayatnya nih. Lupa ayatnya, Kira-kira gini artinya. bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum La azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, itu Ini sudah dijelaskan ayatnya tadi. begitu. Ayatnya. Jadi kalau misalnya kamu ingkar, sesungguhnya siksaku amat pedih lah kira-kira begitu kan. Tapi kalau kamu bersyukur, maka akan kutambah nikmat. Wah, Kira-kira begitu. mantap. Mudah-mudahan benar. Iya. Boleh dicek lah di ininya di Al-Qur'an. Al-Qur'an. Iya, Al-Quran. Tapi Terus lanjut lagi. Terus jadi kayak, oh yaudah akhirnya belajarlah yang tadi itu positive thinking, bersyukur. Kita terus bersyukur kayak hari ini tuh udah bersyukur banget gitu, bisa dikasih hidup, dikasih nafas, bersyukur atas makanan, bersyukur atas minuman, semua yang harus kita Oh udah syukuri benar itu tuh, banyak bagus tuh, banget. bagus tuh. Itu sejak kapan kesadaran itu muncul? Pas COVID melanda. Pas COVID ya? COVID Berarti pas melanda. usiamu berapa? Maaf. Oh, mohon maaf itu usia 28 atau 27 baru sadar nih. Berarti cukup lama juga ya? Cukup Dia kan lama juga. bingungnya dari umur 17 tahun. 17 kan? tahun, Masih jadi 10 model. tahun. Berarti 10 tahun lebih dia 10 tahun. dalam kegelapan ya. mungkin Proses kalau misalnya- itulah. Tapi Tapi dulu ya- itu modelnya model photoshoot apa model apa nih model? Photoshoot sih. Photoshoot ya. Heeh. Itu udah kemana-mana di photoshoot. Udah alhamdulillah udah kemana-mana juga. Berarti pakainya seksi dong ya. Gini, seksi itu relatif. Oh, gitu, Iya nggak relatif. sih? Cang, lu kan fotografer. Nah ya ini kan makanya saya tanyakan gitu mas. Kan Iya kalau nggak photoshoot kan si kemauan fotografer juga kadang-kadang kurang begini gitu kan tuh. Tapi kadang-kadang juga si model juga kan menolak juga gitu loh kadang-kadang. Iya. gitu. Tapi kan kategori fotografer itu kan banyak kan ya maunya yang seksi-seksi gitu loh. Gitu. Itu seperti itu nggak? Apa swimsuit apa gimana dulu gimana Nah, foto-foto? kalau swimsuit enggak. Oh, enggak ya? Cuma kebetulan. foto-foto shoot Jadi biasa kayak aja. bridal biasa aja, kayak baju-baju nikah, kayak baju-baju kayak Oh gitu. kayak gitu-gitu aja foto gitu ya. Jadi foto model kan juga peruntukannya macam-macam, Iya, untuk iya. produk, untuk kalender, Iya. untuk ya macam-macam lah. Iya. Kan tergantung nawaitunya kan, Nawaitu. tergantung Nawaitu. niatnya untuk apa gitu. Terus kan juga namanya model kan nggak harus yang seksi, Seksi ya. harusnya Iya. nggak selalu begitu gitu kan. Terus dia katanya DJ juga nih mas katanya. Iya, DJ juga. Oh iya DJ ya. Iya. Tapi sebelum ke DJ terus dulu yang soal dari Oh, iya, iya. kebingungan dulu Kebingungan itu. dulu. loh. Oh, Saya kebingungan kan sampai nyebut salah pergaulan, kok bisa salah pergaulan? Jadi kayak dulu itu mikir kayak minuman lah ya. Kita bisa dengan khamar lah ya, mohon Iya, maaf iya, ya, mohon maaf. Yang Jadi penting kayak- udah tobat. Kayak minuman ini bisa bikin gue kayak lebih klaim, lebih Wine enak, gitu, wine gitu kan. Oke, minum. Ini kebanyakan minum dulu. Oh.
Jadi mabuhay terus kalau istilahnya Mas. Mabuhay. Wah, Mabuhay. hebat juga pada usia 17 tahun itu ke sini. 18. Oh, 18 tahun itu. 18. Waduh. Berarti tiap malam ya? Ke Ya dugem-dugem kayak waktu gitu, itu, kayak waktu gitu ya? itu sebelum punya anak. Punya anak ya. Punya anak udah dimati-mati. Oh. Iya. Ya kan tetap pada saatnya kan harus kembali gitu kan. Ya. Harus menemukan titik terang. Oke, sekarang ketika kamu lari ke minuman lah katakan ya. Ketika stres, bingung lari ke minuman. Ya. Yang kamu rasain apa? Apakah merasa nyaman juga atau malah tambah bingung atau? Pada saat itu nyaman untuk seketika. Ternyata minuman itu tidak menjadi solusi. Ya, minuman itu hanya menjadi solusi kayak untuk 1 jam, untuk 2 jam, itu mungkin jadi solusi. Iya, Tapi iya, pas iya. ketika kalian bangun, itu yang kayak, Kenyataan hidup kenyataan datang hidup datang lagi gitu. Oh, padahal satu hari aja 24 jam. Iya. tuh. 24 jam. Betul. Jadi kenyataannya kan? banyak, funnya cuma sebentar kayak gitu. Iya. Jadi kayak semacam apa ya, obat bius sementara gitu ya, Iya, obat untuk bius lari sebentar ya. Oke. Nah kira-kira itu kan pasti walaupun akhirnya menemukan berpikir positif itu ada hidayah kan, semacam Iya. hidayah ya. Oh ini yang aku jalanin itu salah. Kira-kira apa momentum apa? Oke tadi cerita gara-gara corona, tapi kan ada trigger ya. Iya. Trigger apa yang akhirnya ini nggak benar nih, saya harus begini. Pas lahiran anak sih. Oh gitu. Itu kayak blessed banget, miracle banget lah ya. Anak yang pertama. Anak yang pertama. Anak yang pertama. Tahun berapa itu? Tahun 2019. 2019. Oke. 19, lahir anak pertama. Ngedengar suara bayi Bayi. nangis itu kayak gue harus lebih baik daripada sekarang. Oh, nah itu tuh berarti. Tepuk tangan dong, kasih. Jadi kehadiran anak itu membuat anak. lebih sadar bahwa kamu nggak hidup sendiri, Iya. kamu ada yang di belakang yang benar-benar butuh tumpuan gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah dari situ langsung berubah total ya? Iya, Langsung- berubah total. langsung Itu udah berubah nggak mau total. minum, nggak mau istilahnya meninggalkan foto model juga ditinggalkan juga. Ya, pada saat itu, pada habis lahiran ya. Habis lahiran kayak, I want to be good mom. Gitu kan. Pengen ngurusin anak. Pengen coba kasih sayang semaksimal mungkin. Emang mama bukan mama yang baik juga. Tapi ada kesadaran, ada tekad itu ya. Iya. Yang penting ada tekad itu ya. Anaknya cewek? Cowok. Oh, anak cowok. Oke. Terus suami gimana? Dukung-dukung aja. Seneng ya ngeliat Iya. perubahan. Oke. Erina yang baru itu sehari-harinya sekarang seperti apa? Jadi kan udah penuh dengan pikiran positif nih. Pagi ngapain, ini ngapain gitu. Kalau pagi biasanya bangun jam 4. Oke. Karena 3 jam sebelum anak bangun, lebih enak bangun cepat gitu kan. Tahajud, Oh. sholat subuh, Oke. baca Al-Waqiah, Oke. udah, oke. keren. Terus Mantap. beres-beres segala macam. Keren banget ya. Kita aja kalah sebagai Lah laki-laki. iyalah, ya harus jujur. Lu saja berapa nih? Usianya masih muda saya, Mas. Masih Oke, muda, jangan kelamaan di masih- kegelapan. Iya. Jangan kelamaan di Saya kegelapan. udah terang terus. Oh, udah terang terus. Berarti udah bersyukur terus tuh. Alhamdulillah. Nah, itu yang penting itu tuh. Ya. Kalau Wah, banyak teman-teman bersyukur. KP Puisi itu ini quote yang sangat bagus ya. Bangun jam 4 tahajud, subuh, baca surat Al-Waqiah. Padahal sebelumnya dia sempat foto model. Untungnya nggak sampai swimsuit ya. Iya. Terus juga sempat terjun ke minuman gitu. Itu cerita yang bagus ya. Maksudnya kan yang dinilai tetap yang akhirnya kan, yang garis akhir gitu Akhirnya, kan. betul. Maksudnya kan sekarang kan kondisinya udah Udah berubah. Oke, mungkin teman-teman Cafe Puisi perlu juga dikasih semacam tips ya. Kira-kira kan walaupun sekarang udah bagus, kan butuh konsistensi. Iya, konsisten. Gimana tuh jaga konsistensinya? Kalau aku sendiri, konsistensinya kayak ngelihat anak. Pasti. Oke. Kayak ngelihat anak terus kayak masa depan gue, masa depan anak gue harus kayak gimana. Ya kan? Kayak dah serahin sama Allah, insya Allah. Dengan pikiran positif, pasti ada jalannya aja kok. Iya, iya.
Sempet nggak ada kerinduan untuk balik ke masa-masa dulu? Enggak sih. Nggak sama sekali nggak? Kan itu Sama paling sekali kan nggak. walaupun banyak madorotnya ada nikmatnya juga gitu. Nggak ada keinginan ke situ Nggak kayaknya. Sama sekali nggak? Wah, Nggak ada. juga ya. Paling kalau misalnya nge-DJ pun itu Nah. tanpa minuman. Oh. Oke. Paling air putih. Oh, air putih. Itu lebih sehat air putih ternyata. Oh, oke. Nah, sekarang berarti lebih aktif nge-DJ ya? Ya nge-DJ, tapi nge-DJ-nya live streaming sih. Oh, paling. live streaming. Live Oke. streaming. Sempat belajar sendiri atau Otodidak kebetulan. Otodidak ya? Otodidak. Ya, otodidak pas waktu lagi nggak ada kerjaan gitu. apa Stretchingnya yang sih jadi belum. model, yang jadi acuan, yang jadi panduan untuk nge-DJ? Kan pasti ada yang diidolakan kan? Oh, saya pengen Armin. seperti ini. Armin van Buuren. Oh gitu, yang Iya, ditonton terus ya? Iya, ditonton terus. Di YouTube? Sama Tiesto. Oh Tiesto, iya. Lama sih itu, lagu-lagu iya, lama, iya. tapi fine. Udah hafal berapa lagu sekarang? Maksudnya yang lagu-lagu yang jadi Yang- andalan untuk di inilah. Yang di Di remix, remix, di remix. macem-macem sih. Kadang juga ngambil breakbeat, terus kadang Dutch, kadang ya tergantung. Nah, kepengaruh nggak kayak musik-musik koplo ini kan kayak Coko Tingkir? Oh iya, itu breakbeat jatuhnya. Oh, breakbeat ya. Breakbeat. Atau apa satu lagi ya, punk rock apa kayak gitu. Pokoknya ada yang di atasnya breakbeat lagi yang kayak ketukannya itu lebih tinggi, itu ketukannya cepet ya, lebih cepat, ketukannya. lebih cepat. Nah kalau lagi nge-DJ itu anak berarti ditinggal ya? Kebetulan kan nge-DJ-nya kan Di rumah ya? streaming, Oh, di rumah. Oke, Jadi oke, kan oke. masih kayak oke 2 jam live streaming. Dah. Gitu. Jaga anak lagi. Iya. Artinya ya paling cuma berapa jam gitu ya? Paling cuma berapa jam gitu kan. Dan anak juga kan kebetulan sekolah TK. Kita Iya. udah sekolahin TK juga kan dari sekarang. Karena speech delay kebetulan anak. Oh, oke. Umur 3 tahun masih beberapa kata yang baru keluar. Iya. Oke, nama Erin kan Ratu Ayu, kok bisa ada Ratu nama Erina. Ratu Ratu- Elina? Ratu Ratu Elina. Erina, kok ada Ratu di depannya? Dari papa. Oke. Ayah kan Tun Bagus Ucapan Oh, Dimuliakan. oke. Dari papa. Banten Dari ya? ayah, iya, dari Banten. Berarti itu kayak semacam ningratnya Banten ya? Ya. Oh, insya oke. Allah. Begitu. Tapi main sinetron juga loh Mas dia. Oh iya, boleh Iya. diceritain sempat nggak kembali lagi sekarang? Sempat waktu itu pas Raden Kian Santang baru lahiran. Oh. Sempat kayak oke, kayaknya boleh nih gitu kan, kangen ke dunia sinetron. Sinetron. Dah ikut. Itu nggak sampai full kan waktu itu kan Covid juga. Terus baru nyadarin kayak gue ninggalin anak gue kayak apa ya, kayak ada rasa Bersalah. ya sempat kayak ada beberapa momen yang sempat dilewatin kayak gitu. Jadi nggak mau ada semenit atau 1 jam pun terlewat tanpa melihat dia ya? Kira-kira Iya, begitu ya? kira-kira begitu Pengennya lah, begitu pengennya ya? begitu, pengennya ya? begitu, tapi Soalnya kenyataannya kan- ada kerjaan yang benar-benar nggak bisa ditinggal Ya. gitu ya? Oke. Iya. Terus tadi konsistensi udah, terus kamu didik anak seperti apa sih? Didik anak kalau sekarang lagi disiplin, lagi belajar Ngajarin disiplin. disiplin. Seperti contohnya? Disiplin kayak kalau kamu mau tidur, tidur. Oke. Kalau kamu mau makan, bilang makan. Kayak gitu. Dasar banget sih, Iya, tapi iya, itu kan iya. perlu ya. Ya, Kalau haus, waktunya kasih tahu. tepat ya gitu ya. Waktunya makan, waktunya Iya, tidur, waktunya ya. makan, waktunya tidur. Kayak gitu. Kayak misalnya, terserah kamu mau ngapain aja, lampu udah dimatiin kalau malam. Terserah kamu mau ngapain aja, tapi waktunya tidur. Dan dia pasti konsisten di jam 10 sekarang Tidur ya? Tidurnya. Walaupun cukup malam loh untuk seorang bayi. Iya, untuk seorang bayi itu cukup Harusnya sekitar malam. jam 8. Jam 8, ya. jam 9 Iya, kan. telat jam Tapi ini 9. kayak, kalau waktu itu lebih parah, jam 12 baru tidur. Oh gitu, wah capek tuh orang tuanya kalau bayi belum tidur Iya. ya kan. Jadi kayak, udah, kamu mau makan, bilang makan. Ya. Tapi jam segini kamu makan ya, sampai jam segini. Jadi ada diwaktuin Iya. makannya juga. Karena kan sekarang kan dia terapi juga. Oh, terapi Speech apa? delay. Hmm. Jadi itu kayak masih kita terapi TW, terapi wicara, sama terapi sensori integrasi. SI-nya. Jadi itu SI itu goals-nya itu sebenarnya untuk anak jadi lebih kayak
kayak lebih santai. Sama goals-nya itu supaya anak kita itu lebih fokus. Karena dia belum fokus. Iya. Kayak dia ngomong tatap mata itu belum mau pada saat itu. Iya, Alhamdulillah setelah diterapi itu dia mulai membaik. Fokusnya sudah mulai ada, tidak terlalu seheboh dulu. Kayak gitu. Iya. Itu berarti butuh ini ya perhatian khusus ya? Iya. Hampir bisa dikatakan autis. Hampir autis, tapi Iya. belum autis ya? Belum, karena Belum kan autis. usianya masih 2,5. Itu penyebabnya apa kira-kira ya? Waktu itu penyebabnya salah saya juga sebenarnya. Waktu COVID tidak boleh keluar karena tidak ada interaksi sama orang lain, jadi cuma interaksinya itu cuma di lingkungan rumah. Udah, terus kita kasihin TV waktu itu, nontonin kayak kartun kayak gitu. Nah itu di situ. Dan pada saat itu kita pindah ke Palu kan, kita pindah ke Palu dan to be honest, ini mohon maaf banget. Di Palu masih penanganannya itu masih terlalu lambat. Terlalu lambat, 1,5 tahun saya udah mulai curiga, tapi di sana yang lambat. Kayak dokter tumbuh kembangnya belum ada. Jadi mohon maaf banget. Iya. Jadi kurang ya Chan ya. Iya. Penyakit sendiri ya. Kalau autis kan penyebabnya ada dua, faktor Ya. eksternal sama internal. Ya. Internal bisa genetik, gitu kan. Genetik. Eksternal itu bisa macam-macam, Ya, zat-zat TV. kimia yang dimakan oleh Iya, betul. ibunya, misalnya zat-zat yang memang nggak boleh dimakan, gitu. Pas hamil ya, dari pas hamil. plastik, Iya. pengaruh plastik itu juga bisa menjadi ini, bisa Pengaruh menjadi- juga, misalnya. Iya, bisa pengaruh autis. Iya. Tapi memang genetik ada. Alhamdulillah sih nggak ada sih. Sebenarnya nggak ada, berarti itu murni faktor eksternal tuh. Mulai faktor eksternal. Iya, jadi faktor eksternal yang memicu sehingga autismenya muncul. Kalau itu sih disebutnya dia social disorder. Ya memang hampir ya. Hampir, karena dia kurang berinteraksi. Iya, Kan iya. jadi autis itu ada banyak sebenarnya. betul. Kan ada kayak autis ringan lah atau speech delay, ADHD. Iya, Kan, ada iya. macam-macam. Iya. Nah, kebetulan anak saya itu adanya di social disorder. Iya. Social disorder itu bersosialisasinya yang kurang. Kurang ya. Iya. Gitu. Jadi Kita maunya semangati, sendiri aja ya? mudah-mudahan putranya cepat sehat, cepat fokusnya cepat kembali gitu Fokusnya kan kembali, ya. lancar Cepat lagi kembali. bicaranya. Iya, itu bicaranya Minum lancar. dulu dong. Minum. Iya, diminum. Iya, makasih. diminum. Lu nawarin juga iya, minum iya. dong, Cang. Siap. Jadi, kalau ngomongin soal autis ya, mau ringan mau berat itu, di Indonesia itu juga meningkat terus. Ya, apalagi pas kemarin COVID ya. Iya, Karena COVID pas itu juga. pas di rumah sakit terapi itu banyak kayak anak-anak itu rame banget. Iya. Terus dia bilang, ya ini faktor waktu itu kan karena kan kebanyakan faktornya rata-rata YouTube itu paling gak bagus anak dikasih YouTube. YouTube itu ya. Ya. Jadi dulu itu dari Mohon maaf maksudnya Nggak apa-apa. dinonton. dulu dari 1.000 ada satu atau berapa perbandingannya. Sekarang meningkat dari Banyak ya? 250 ya, dari 250 itu kayaknya ada satu. 250 anak yang lahir itu ada satu yang pasti yang kena. yang autis. Iya. Nah, jadi itu perbandingannya itu makin kecil. Makin kecil. Maksudnya makin kecil perbandingannya. Jadi dulu berapa ribu ada satu kasus. Iya. Sekarang Makin banyak. Iya. Apalagi Jadi pas kemarin kan sempat kayak belajar online. iya. Iya kan, istilahnya Iya, belajar online. Nah, itu kan fokus kita kan ke handphone ya, maaf ya. Iya, Bukan. iya. Maksudnya ke handphone, jadi fokus anak itu ke handphone, jadi nggak bersosialisasi. Jadi Iya makin kan, lihat itu aja akhirnya ya. kan anak yang sekolah pun bisa kena. Iya, Itu iya, anak yang sekolah gitu. Iya. Apalagi yang kayak anak-anak kecil ini. Artinya berarti Diliatin itu handphone iya. aja untuk main Iya, game saja itu nggak Itu boleh. memang benar-benar jadi bahaya juga tuh. Parah banget. Bahaya. Jadi secara fisik tuh mata juga bisa kena, Cang. Nah, Iya. ini termasuk saya kali matanya kena ya.
Lu sih enggak lah, udah karena kelamaan aja kan. Kirain gue kena juga gue. Baru mau nyalain handphone ya lu nggak fair lah. Oh, nggak fair ya. Nggak fair. Ya siapa tahu aja seusia segini juga kena otis juga. itu mata bukan autis, Oh, bukan Pak. otis ya? Pusing. Oh, pusing ya. Iya. Terus gitu autisnya juga udah males kali, Cak. Masuk ke dalam mau masuknya. Udah telat. Harapan kira-kira apa yang mau disampaikan untuk teman-teman Cafe Puisi? Jadi selain tadi share ada hal yang positif, sekarang kan berarti bebannya cukup berat loh. Artinya kan belum bahagia total, ya sekarang bersyukur. Belum bahagia, kan setiap saat melihat perkembangan anaknya kan. Betul. Udah bisa apa, nanti kalau bisa apa Udah biar dia. akan seneng gitu Iya, kan. iya. Bisa apa, ada pertumbuhan dikit langsung seneng. Iya. Harapan. Harapannya untuk Cafe Puisi ya. Ya untuk diri sendiri lah. Cafe Puisi boleh, Cafe Puisi dua-duanya juga lah. ya. Iya. Harapannya jadi mamah yang baik, Iya. jadi mamah yang bisa diandalkan. Terus. Semoga lah Cafe Puisi ini jadi tambah jaya lagi. Amin. Gimana? Wah, ini saatnya baca puisi, Cang. Oh, baca puisi. Iya. Siap. Dengerin ya. Siap. Jadi namanya Cafe Puisi, setiap habis terakhir, pembicara bisa kita baca puisi. Wah, Tapi suka ini aku banget baca pengen puisi loh. baca puisinya tentang mana nih? Tentang cinta nih. Boleh ya? Ya boleh, itu Oke. high vibration banget. Ya, Cang, dibantu Oke. ini. Siap. Aku cinta kamu. Tak perlu kau tahu, aku mencintaimu. Aku sembunyikan rasa ini hingga tak ada yang tahu. Tak juga bintang yang selalu menemani aku saat menahan rindu. Tak juga matahari yang terus membakar hatiku agar tetap tabah memperjuangkanmu. Tak juga rembulan yang setia menghitung setelah berapa lama aku merasakan sepi. Tak perlu kau tahu, aku rindu padamu. Tak juga mawar yang selalu kurangkai dan kuletakkan di jendela kamarmu. Dan kau tak tahu, akulah yang meletakkan mawar itu. Tak juga jalan setapak yang selalu mengarahkan aku ketika aku pergi mencari tempat sunyi, ketika hati ini terluka. Aku tak tahu apakah kau menerima cintaku atau tidak, sebab hingga kini kau pun tak tahu apa yang kurasa, dan hingga kini aku pun tak mengungkapkan rasa ini. Biarlah aku saja yang merasakan agar tetap menjadi misteri. Tapi kalau kau bisa merasakan getaran ini, tak perlu kuucapkan. Kau akan tahu dengan sendirinya. Tak perlu kau tahu betapa aku berharapnya padamu. Tapi dari setiap kesempatan aku terus berdoa agar kau selalu sehat dan bahagia. Tak perlu melalui aku sumber bahagia itu. Yang penting kau bahagia. Tak perlu kau tahu, aku mencintaimu. Terima kasih. Makasih, Cang. Keren banget, Cang. Keren banget, Pak. Oh, Keren banget. terima kasih. Salah. Situ. Sini duduknya. Salah duduk. Mana? Dia maunya komedi terus dia tuh. Nanti panggilin narasumber prostetik dia biar jadi cerita.
Minum dulu ah. Minum jangan enggak. Kali lagi lah. 2 kali lagi. Iya. Ayo dong minum. Oh iya, minum. Minum, Mas. Iya, iya. Jangankan minum Mbak Ratu. Itu tadi puisi mudah-mudahan menghibur lah ya. Keren Mudah-mudahan banget. suka gitu kan. Mas. Ini udah 2 kali aku bacain. Tiba-tiba pengen aku bacain lagi. Nah, Ya kan? Alhamdulillah. datang Bu Ratu. Iya, iya kan. Namanya udah Ratu. Makanya. Gitu. Gimana puisinya asik kan? Asik banget. Tak perlu kau tahu, Tak perlu aku kau tahu, aku mencintaimu. mencintaimu. Gitu kan. Tapi siapa yang dicintakan nggak tahu kan? Nggak tahu, kan nggak tahu. Bisa gua juga, bisa dia juga kan? Iya, nggak tahu kan. Iya. Oke, ada yang mau disamain, Cang? Atau mau ditanyain yang tersembunyi? Iya, kayaknya tadi udah saya tanya di awal-awal tadi yang tersembunyi. Apaan? Ya itu yang masalah swimsuit tadi. Oh. Ternyata kan ternyata fotonya tidak selakukan itu gitu loh. Iya, Jadi iya, foto-foto wedding swimsuit Siap, gitu siap, aja. siap. Biasanya kalau fotografer dulu kan biasanya maunya yang aduhai dah. Iya, iya. Gitu. Lu udah nggak motret begitu lagi kan? Siapa? Lu? Oh, udah enggak. Udah tobat ya? Udah dong. Oh, udah Karena apa? tobat. Kenapa enggak? Kenapa? Zamannya udah beda lah. Gitu zamannya. Nah itu jawaban jujur. Gue tunggu jawaban jujur. Itu Bang. Jadi kalau masih ada sih ya enggak lah juga gitu. Oh ya, itu bagus. Nggak nolak Gitu, juga nggak nolak gitu ya. juga. Oke, teman-teman Kapi Puisi, kita udah melewati bersama-sama berapa menit ya. Kita udah baca puisi, kita udah dapat pelajaran yang cukup banyak dari Rina ya, sehingga Ratu. kita hal-hal positif. Jadi transfer energi positif. Sampai ketemu lagi di episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum, Cang, minum, Cang. Oke, minum. Minum. Makan boleh makan ya? Makan lah.